Kamu yang energinya terbaca kali ini memiliki kekuatan besar yang luar biasa. Kekuatan itu ada pada batin dan fisik, hanya saja kamu gampang dipengaruhi oleh orang-orang di sekitarmu sehingga sering mengambil keputusan yang berakibat fatal untuk dirimu sendiri. Sebenarnya orang-orang di sekitarmu itu tidak memiliki kekuatan yang bisa mempengaruhi orang lain, tetapi kamu yang sangat sensitif dan perasa justru mendapat dampaknya yang luas, sehingga bisa mempengaruhi suasana hatimu dan tentu mempengaruhi keputusan yang kamu ambil. Misalnya orang yang tidak suka atau iri dengan hidupmu menyindir kamu dengan kata-kata negatif. Kata-katanya itu akan mempengaruhimu berhari-hari dan akhirnya kamu memilih berhenti mengerjakan proyek yang sedang kamu kerjakan. Alih-alih kembali fokus menyelesaikan proyekmu, kamu justru beralih menyibukkan diri membentuk opini baru untuk melawan tindakan negatif orang tersebut, atau kamu justru tenggelam dalam kesedihan dan kegalauan yang berkelanjutan. Beberapa yang resonate dengan reading ini mengambil keputusan berdasarkan perasaan sayang yang tanpa logika, sehingga sering kecewa karena harapan dan impian tidak sesuai dengan kenyataan. Seperti itulah yang dimaksud dengan suasana hatimu selalu mempengaruhi keputusan yang kamu ambil untuk hidupmu. Sebenarnya kamu memiliki panggilan atau tugas dari Tuhan dan semesta untuk membawa energi positif ke banyak orang. Namun tampak sangat jelas di sini beberapa orang toksik menjadi tantanganmu. Orang-orang negatif dan toksik yang masuk dalam circle hidupmu adalah bagian dari ujian yang harus kamu hadapi agar kamu tumbuh kuat seperti yang diinginkan Tuhan. Bahkan jika kamu bekerja di suatu tempat dan memiliki atasan, sebenarnya atasanmu itu membutuhkan energimu untuk tetap positif. Harus kamu sadari bahwa kasih sayang dan keberuntungan yang kamu miliki selalu ada bersamamu dan sudah diberikan sejak kamu diciptakan. Kamu hanya perlu membuka diri agar keberuntungan dan nilai kasih sayang yang ada padamu menjadi aktif. Di reading ini terbaca kendala yang sering menghampiri adalah api semangat yang gampang menguap saat kamu sedang mengerjakan sesuatu. Apalagi jika yang kamu kerjakan tidak mengalami kemajuan sesuai harapanmu, atau sakit hati yang kamu derita belum sembuh. Banyak waktu terbuang karena kendala tersebut, kamu sulit mengembalikan semangat. Padahal kamu adalah sosok yang mampu melahirkan kembali semangatmu sendiri. Kamu hanya perlu fokus pada memperbaiki diri, bukan fokus pada lambatnya hasil yang kamu harapkan atau fokus pada orang-orang yang menyakitimu. Sama halnya dengan kebiasaan terpengaruh pada omongan orang lain yang energinya lebih rendah yang seharusnya kamu abaikan. Tetapi sekali lagi diperjelas, kamu memang harus mengalami semua itu termasuk terlalu terpengaruh pada energi orang lain agar bisa menemukan kekuatan dalam diri sendiri. Karena kekuatan yang kamu miliki seperti burung phoenix yang lahir kembali dari abunya sendiri. Kamu digambarkan seperti burung phoenix yang artinya kamu akan sering mendapati dirimu berada dalam keterpurukan sangat dalam. Tetapi dari keterpurukan itulah kamu akan bangkit. Kamu mungkin susah untuk melupakan masa lalu, tetapi itulah kelebihanmu. Masa lalu itu akan kamu ubah menjadi pelajaran dan pengalaman berharga untuk masa depanmu. Kamu sangat hebat dalam mengolah masa lalu. Masa lalumu yang penuh air mata justru akan berbalik menjadi mantra penyembuh sekaligus mantra memanifestasi masa depan. Air matamu seperti air mata phoenix yang menjadi obat penyembuh paling ampuh untuk semua luka. Tangis karena rasa sakit justru akan menyembuhkan luka hatimu sendiri. Sekali lagi harus kamu perhatikan, kamu selalu menarik orang-orang yang memiliki energi iri hati dan dengki. Orang-orang ini akan sering menguji perjalanan hidupmu. Daripada kamu memikirkan keburukan mereka, lebih baik kamu menjadikan mereka bahan untuk tumbuh menguat. Kamu akan menemukan cara untuk membentengi dirimu sendiri dari mereka. Kamu juga akan menemukan cara indah untuk melepaskan diri dari mereka. Kelebihanmu merubah kepahitan menjadi manis adalah salah satu keistimewaan yang harus kamu banggakan. Karena banyak orang yang tidak tahu bagaimana cara keluar dari lingkaran orang-orang yang iri dengki. Mereka bahkan sibuk meladeni dengan energi negatif, karena tidak tahu cara mengolah energi negatif menjadi positif.
Dalam hidupmu kamu selalu memiliki panggilan jiwa untuk berbuat kebaikan pada orang lain, setidaknya untuk lingkungan di sekitarmu. Namun terkadang kamu takut dengan dirimu sendiri, karena merasa semua yang kamu pikirkan mustahil akan datang kepadamu. Sebenarnya itu bukan hal yang mustahil, panggilan itu adalah tujuan hidup yang akan membawamu kepada kebahagiaan dirimu sendiri. Kamu sangat dekat dengan dirimu yang tertinggi, tetapi kamu sering tidak menyadarinya. Bisa jadi karena banyaknya tantangan hidup yang harus kamu hadapi, ditambah lagi masuknya orang-orang negatif yang ingin menjatuhkanmu. Kamu harus berpikir terbalik, tantangan hidup dan orang-orang negatif itu berdatangan agar kamu tumbuh kuat, karena jalan hidupmu ke depan akan membawa kebaikan untuk banyak orang. Kehadiran dirimu di suatu tempat akan membawa energi positif untuk tempat dan orang-orang di sekitarnya. Jangan sepelekan panggilan jiwamu ini, karena panggilan itu adalah nilai dirimu yang sebenarnya. Catatan, kamu yang energinya terbaca di reading ini sudah lama sendiri atau merasa berjuang sendirian. Walaupun kamu sudah memiliki pasangan, kamu tetap merasa sedang berjuang sendiri. Berkali-kali mencoba menjalin hubungan dengan siapa saja selalu gagal, dan setiap kali dekat dengan seseorang, orang itu tidak baik untukmu. Namun kamu akan tersadar tentang dirimu sendiri yang sangat mudah terpengaruh oleh energi orang lain. Kebanyakan keputusan yang kamu ambil terpengaruh oleh suasana hati yang telah disetir orang lain. Beberapa kali terbaca tentang hal ini, seolah mengingatkan kesadaranmu agar kamu fokus pada dirimu. Misalnya penghasilanmu tidak kamu berikan seutuhnya pada orang yang kamu anggap penting, tapi bagilah dengan keadilan yang baik menurutmu, agar kamu memperoleh manfaat dari penghasilanmu sendiri. Bisa merasakan manfaat dari hasil kerja keras sendiri akan menumbuhkan semangat tinggi dalam dirimu. Keahlian dalam diri yang tumbuh ke permukaan adalah salah satu kelebihan yang akan membuatmu menyadari betapa berharganya kamu. Kamu harus sering dekat dengan alam agar bisa menyerap keindahan alam semesta. Kamu diberkahi energi alam semesta yang bisa diakses jika kamu bergerak di luar. Rasa cinta pada bumi akan membawamu mencintai dirimu sendiri yang merupakan bagian dari bumi itu sendiri. Semua itu akan membantumu merubah energi negatif menjadi positif. Kamu juga akan semakin lihai dalam menilai karakter seseorang, apakah orang itu mengandung madu atau racun. Dengan begitu kamu tahu dengan siapa seharusnya kamu bergaul dan tindakan apa yang harus kamu ambil untuk membentengi energimu.